kalau ada yang gagal koalisi. Gagal koalisi nanti yang dituduh istana lagi, itu istana. Tapi yang paling enak itu memang mengkambing hitamkan, menuduh presiden, istana, Jokowi paling enak itu. Paling mudah dan paling enak. Mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang? Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Hati-hati nanti, karena ini yang pengen ikut pilpres kan banyak, padahal calonnya nggak tahu nanti bisa 4 pasang, 3 pasang, atau 2 pasang, nggak ngerti kita. Ya kalau hanya 2 pasang berarti yang lain kan nggak bisa ikut, atau 3 pasang yang lain kan nggak bisa ikut. Tuduh lagi presiden itu ikut-ikutan, istana ikut-ikutan, kekuatan besar ikut-ikutan. Lah urusannya apa dengan saya? Itu enaknya jadi presiden. Bagi kami, keputusan yang akan dikeluarkan oleh KPU ini sangat bias, yang mensinyalir adanya manipulasi. Nampaknya atas perintah kekuasaan politik yang besar, Partai Umat di-single out sehingga Partai Umat tidak bisa mengikuti pemilu 2024. Urusannya KPU itu, tapi yang dituduh-tuduh karena tidak lolos langsung tunjuk-tunjuk. Itu istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi. Ini kan total 100% urusannya KPU. Sejak kita mendeklarasikan Bung Anies Baswedan sebagai calon presiden kita, sekarang terserah. Bola ini ada di tangan Presiden Jokowi. Nah, kalau memang sungguh-sungguh Presiden Joko Widodo yang menyatakan Jokowi itu pada Nasdem, Jokowi itu tidak suka pada Nasdem, selamat tinggal Nasdem, saya tidak butuh Anda. Kalau itu yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo, what? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Presiden Joko Widodo menyebut bahwa mengkambing hitamkan istana merupakan perkara paling enak untuk dilakukan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespon tudingan istana ikut bermain sehingga ada partai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi peserta pemilu 2024. Paling enak itu memang mengkambing hitamkan, menuduh presiden. Istana, Jokowi, paling enak itu. Paling mudah dan paling enak, ujar Jokowi saat memberi sambutan pada perayaan hari ulang tahun ke-16 Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura di Jakarta, Rabu 21 Desember. Presiden menegaskan, urusan lolos dan tidaknya peserta pemilu 2024 merupakan tanggung jawab KPU. Namun menjadi repot karena ada pihak yang menyeret-nyeret istana di balik keputusan KPU. Itu kan sebetulnya urusannya KPU, tetapi yang dituduh-tuduh karena tidak lolos langsung tunjuk-tunjuk. Itu istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi, katanya. Saya itu nggak ngerti apa-apa masalah ini. Ini kan total 100% urusannya KPU. KPU itu independen, jadi tidak bisa yang namanya ikut-ikutan, mengintervensi, nggak ada, ucapnya. Dengan nada bercanda, Presiden Jokowi bahkan menyebut malah khawatir bila nanti ada partai yang gagal koalisi juga akan menuduh istana. Gagal koalisi nanti dituduh istana lagi. Ini istana, ini istana, ini istana. Padahal saya tidak mengerti soal koalisi antar partai, antar ketua partai yang ketemu, katanya. Tuduhan juga mungkin akan kembali dilakukan bila ada tokoh yang tidak bisa maju sebagai kandidat presiden. Mungkin untuk pilpres bisa seperti itu lagi. Ada orang atau tokoh yang ingin sekali dapat kendaraan supaya bisa mencalonkan, ternyata tidak bisa. Tuduh lagi presiden ikut-ikutan, istana ikut-ikutan, kekuatan besar ikut-ikutan. Urusannya apa dengan saya? Hati-hati, karena ini yang ingin ikut pilpres kan banyak. Padahal calonnya tidak tahu, bisa 4 pasang, 3 pasang, atau 2 pasang. Nggak ngerti saya, katanya. Presiden lantas mengajak semua pihak berpikir dengan akal sehat.
Apakah semudah itu partai atau peserta Pilpres bisa digagalkan? Kan tidak. Partai itu orang-orang pintar semua. Masa gampang sekali dibegitukan? Kan tidak mungkin, kata Presiden Jokowi. Sebelumnya, Ketua Majelis Syura Partai Umat Amin Rais menduga ada kekuatan besar yang bermain sehingga partainya tidak lolos menjadi peserta pemilu 2024. Tampaknya atas perintah kekuatan yang besar, Partai Umat disingkirkan single out atau satu-satunya disingkirkan. Sehingga Partai Umat tidak bisa ikut pemilu 2024, ungkap Amin. KPU pada 14 Desember lalu telah menetapkan 17 parpol lolos menjadi peserta pemilu 2024 dan satu lainnya, yakni Partai Umat dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dari mediasi yang digelar secara tertutup selama 2 hari sejak Senin lalu, disepakati Partai Umat akan menjalani tahap verifikasi faktual ulang mulai Rabu 21 Desember 2022. Presiden Joko Widodo menyebut bahwa mengkambing hitamkan istana merupakan perkara paling enak untuk dilakukan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespon tudingan istana ikut bermain sehingga ada partai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi peserta pemilu 2024. Paling enak itu memang mengkambing hitamkan, menuduh Presiden. Istana, Jokowi, paling enak itu. Paling mudah dan paling enak, ujar Jokowi saat memberi sambutan pada perayaan hari ulang tahun ke-16 Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura di Jakarta, Rabu 21 Desember. Presiden menegaskan, urusan lolos dan tidaknya peserta pemilu 2024 merupakan tanggung jawab KPU. Namun menjadi repot karena ada pihak yang menyeret-nyeret istana di balik keputusan KPU. Itu kan sebetulnya urusannya KPU, tetapi yang dituduh-tuduh karena tidak lolos, langsung tunjuk-tunjuk. Itu istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi, katanya. Saya itu nggak ngerti apa-apa masalah ini. Ini kan total 100% urusannya KPU. KPU itu independen, jadi tidak bisa yang namanya ikut-ikutan, mengintervensi, nggak ada, ucapnya. Dengan nada bercanda, Presiden Jokowi bahkan menyebut malah khawatir bila nanti ada partai yang gagal koalisi juga akan menuduh istana. Gagal koalisi nanti dituduh istana lagi. Ini istana, ini istana, ini istana. Padahal saya tidak mengerti soal koalisi antar partai, antar ketua partai yang ketemu, katanya. Tuduhan juga mungkin akan kembali dilakukan bila ada tokoh yang tidak bisa maju sebagai kandidat presiden. Mungkin untuk Pilpres bisa seperti itu lagi. Ada orang atau tokoh yang ingin sekali dapat kendaraan supaya bisa mencalonkan, ternyata tidak bisa. Tuduh lagi presiden ikut-ikutan, istana ikut-ikutan, kekuatan besar ikut-ikutan. Urusannya apa dengan saya? Hati-hati, karena ini yang ingin ikut Pilpres kan banyak. Padahal calonnya tidak tahu, bisa 4 pasang, 3 pasang, atau 2 pasang. Nggak ngerti saya, katanya. Presiden lantas mengajak semua pihak berpikir dengan akal sehat. Apakah semudah itu partai atau peserta